Siapa ini? Siapa ini lu? Ya, opening. Itu tadi Zuko, anjingku. Bentar, dia cari posisi dulu. Ayo, yang benar duduknya. Yang benar duduknya. Oke. Jadi ini bukan video vlog, bukan video jalan-jalan, tapi ini lebih ke apa ya istilahnya? Digital diary lah gitu. Jadi ini biar dia seimbang dulu. Oke. Jadi ini tuh ya bisa dibilang digital diary yang aku khususkan, aku buat untuk nih satu anjing ini. Jadi ya ini tuh digital diary yang aku buat untuk Zuko karena dia hari ini di tanggal 20 Mei dia ini ulang tahun yang kelima. Jadi dia udah sama aku 5 tahun dan beneran gak kerasa sama sekali. Apa ya, kayak baru berasa itu 2-3 tahun gitu, padahal aku udah punya dia itu 5 tahun. Tuh langsung tidur kan, tinggal dia lus-lus gini doang. Ya gimana ya, 5 tahun tuh bener-bener waktu yang luar biasa, yang bener-bener ngubah perspektif hidup aku juga soal bagaimana berkomitmen, tanggung jawab, disiplin, itu semua yang ngajarin dia itu. Karena aku punya dia itu di umur 2 bulan dia masih dan itu di tahun 2021. Kalau nggak salah dia itu sampai di rumahku itu 18 Juni kemarin ya aku cek, kalau nggak salah 18 Juni apa 18 Juli aku lupa, tahun 2021, which is itu udah 1 tahun setelah COVID kan. COVID tuh meledaknya kan 2020 dan sekarang udah 2026, dia umur 5 udahan. Dan sangat bersyukur 5 tahun ini benar-benar dia itu nggak ada masalah kesehatan yang sampai gimana-gimana, yang sampai dia harus opname atau apa. Puji Tuhan banget dia so far sehat gitu. Dan semoga kedepannya juga dia tetap sehat ya, dan panjang umur, bisa bareng-bareng nemenin aku terus sampai ke depan. Dan apalagi ya, kita flashback aja kali ya. Dulu itu dia datang waktu umur 2 bulan tuh besarnya tuh cuma separuhnya yang sekarang gitu. Aku dapet dia itu dari OLX waktu itu di harga 2 juta. Dan ada 2 pilihan waktu itu. Yang satu dia, satu lagi itu kayak lebih warna coklatnya itu nggak sepekat dia, jadi lebih putih, bukan. Aku pertamanya sempat milih yang itu, cuman akhirnya long story short, akhirnya kita milih lah dia karena kita jatuh cinta sama matanya dia itu kayak kecoklatan gitu loh, dan beneran bagus banget. Akhirnya ya udahlah, kita pilih dia. Terus kita balik lagi waktu punya dia pertama kali. Waktu itu datangnya itu malam, sekitar jam 7 malam, dan beneran aku langsung jatuh cinta pertama kalinya, merasa kayak oh this is real, dan ini akan menjadi kehidupanku ke depan ngurusin dia. Karena fun fact, ini mungkin beberapa temanku tahu, cuman mungkin ya nggak banyak orang yang tahu, Zuko is not my first stop gitu. Jadi aku sebenarnya sebelumnya itu punya satu anjing lagi sebelum dia, itu di tahun I think 2017, I think kalau nggak salah ya, sekitar 2017 atau 2018 aku lupa. Itu anjingnya beagle, aku dapat di mall, beli di mall, dan umurnya sama 2 bulan. Dan akhirnya cuman bertahan di rumah itu cuman 2 minggu, 1,5 apa 2 minggu doang. Kenapa? Saat itu kondisi tidak kondusif, maksudnya aku masih ngantor waktu itu, dan aku belum tahu bagaimana cara merawat
atau mendidik anjing gitu. Jadi kita waktu itu benar-benar kayak, maksudnya aku pribadi itu lebih kayak tertekan karena nggak ada yang bantuin, nggak ngerti caranya gimana untuk menghandle anjing. Terus ya udahlah, akhirnya memutuskan kita kasih ke orang. Di situ aku sebenarnya sangat sedih. Waktu itu aku sampai nangis karena aku merasa bersalah, aku merasa gagal, aku merasa orang yang paling jahat di dunia karena aku tahu si Max itu kan aku kasih nama, oh ya, Beagle-nya itu aku kasih nama Maximilian dan aku panggilnya dia Max. Dia itu hanya dalam 3 hari kalau nggak salah, 3 hari dia tahu kalau I'm his master. Kenapa? Dia bisa ngikutin aku kemana aja, pertama. Terus kedua, dia anjing yang jagain aku di depan pintu toilet. Jadi dia berdiri di depan pintu toilet nungguin aku sampai keluar toilet, baru dia juga pindah bareng aku. Kalau Zuko ini nggak pernah, dari kecil pun dia tidak pernah sama sekali nungguin aku di depan toilet, tuh nggak ada sama sekali. Beda sama Max gitu kan. Dan waktu itu aku sangat berat hati, akhirnya aku kasihin, dan untungnya temanku mau ngambil dan akhirnya dirawat sama dia. Ya gitulah, sebenarnya itu kayak ada rasa trauma sendiri sih, mungkin tuh yang jadi trauma karena aku benar-benar sedih banget, kayak merasa gagal dan lain-lain tadi kan. Akhirnya aku menumpahkan semua perasaan bersalahku itu ke dia, yang dimana mungkin orang lain menganggap, kamu kok lebay banget sih sama anjing, kamu kok terlalu terlalu sayang atau terlalu memberikan sesuatu yang berlebihan sama anjingmu. Mungkin itu adalah salah satu trauma responsku juga gitu, dari yang pengalaman yang pertama yang itu, karena aku benar-benar itu, it breaks my heart a lot untuk yang si Max, kasusnya Max. Satu sisi aku nggak mau lepas, tapi satu sisi juga kondisi nggak memungkinkan aku waktu saat itu untuk bisa memberikan yang terbaik buat dia. Dan karena itu, sedangkan setelah aku resign terus aku freelance, aku lebih punya banyak waktu sendiri, punya banyak waktu di rumah. Akhirnya memutuskan, waktu itu kan COVID 2020, terus 2021 memutuskan untuk punya anjing. Dan akhirnya semua rasa bersalah itu menjadi rasa cinta yang sangat besar, rasa sayang yang sangat besar. Akhirnya aku tumpahkan semua ke dia, aku benar-benar maksimalin semua apa yang bisa aku kasih buat dia itu. Jadi mungkin beberapa orang pasti rasanya ya itu, kayak kamu lebay banget apalah, cuman I don't care karena mereka nggak ikut ngurusin juga kan gitu. Jadi ya udahlah, aku sekarang udah terserah kalian mau ngomong apa, but I know he is my son and I love him so much. Dan beberapa orang juga ada yang bilang kayak, ini tuh sebenarnya anjing apa sih, kok dia Chihuahua tapi besar. Itu pertama. Terus kedua, anjingmu nakal ya, berisik gitu. Terus ketiga lebih ke responku, which is kenapa kamu mengorbankan banyak hal untuk satu anjing ini gitu. Untuk jawaban pertama, Chihuahua, kenapa kok Jawa besar sekali? Jadi waktu aku pertama kali dia datang, aku itu sudah aneh, kenapa kakinya itu panjang guys. Jadi nggak kayak Chihuahua itu kan mostly kakinya lumayan pendek kan, dan dia tuh pesek. Ini nggak, mancung, terus habis itu kakinya panjang. Jadi aku udah kayak, okay, this is weird, but lagi-lagi namanya udah cinta kan, jadi kayak nggak peduli gitu loh. Dan dia ini nggak ada surat ya, bukan surat yang resmi ini keturunan apa bla bla bla, itu nggak ada. Terus tambum yang ditato itu juga nggak ada. Jadi beneran aku cuma terima dia sama buku vaksin gitu. Terus setelah aku lihat-lihat di internet, aku searching, ada ternyata itu Chihuahua itu macamnya itu ada beberapa, ada yang long hair, ada yang short hair, terus ada yang apple head, ada yang deer head, terus ada yang teacup, ukurannya teacupnya benar-benar kecil banget, yang mikro gitu. Terus ada yang ada yang besar juga. Nah cuman kan kalau kita lihat di internet, kita nggak tahu sebesar apa sih yang Chihuahua besar itu gitu. Ada yang gendut-gendut gitu, bukan yang ukuran. Jadi ya gitu sih. Akhirnya aku
tutup terus udah nggak peduli gitu. Pokoknya aku mau ngerawat dia, kasih dia yang terbaik, bikin dia nyaman di sini selama dia hidup. Itu yang bisa aku kasih, yang terbaik buat dia aku kasih deh, gitulah. Terus kedua, kenapa dia ini nakal banget gitu kan, berisik gitu. Yes, salah satu yang aku sampai sekarang masih belum bisa training ke dia itu adalah masalah barking. Dia itu barkingnya luar biasa banget. Apalagi kalau ada orang rumah, salah, kalau ada tamu datang ke rumah. Nah, itu benar-benar susah. Sampai sekarang pun aku masih struggle hal itu. Tapi untuk di umur dia yang sekarang itu lebih bisa dibilangin sih, lebih bisa dikontrol gitu. Dia lebih mau dengerin. Kalau di umur dia yang waktu masih umur sekitar 1 sampai 3 tahun itu susah banget diomongin. Jadi ketika kita tenangin dia nggak mau. Pokoknya tetap barking terus. Terus sekarang dia itu lebih bisa, intinya biasanya aku panggil buat naik ke atas. Kan soalnya kan orang tamu kan pasti datangnya kan dari lantai bawah. Aku panggil dulu ke atas, aku tenangin dia, aku bilangin, dia itu lebih bisa diam, lebih bisa mau, walaupun dia mungkin masih barking kecil-kecil gitu ya. Cuman kalau selama aku ada di situ dan aku bilangin udah nggak usah diterusin, diem, nggak usah ribut, nggak usah teriak-teriak, dia lebih bisa tenang sekarang. Beda sama yang 1-3 tahun itu, benar-benar susah banget. Dan satu sisi pun aku semakin kesini semakin merasakan kayak itu nggak akan selamanya kayak gitu, karena aku merasa nanti ada waktunya ketika dia semakin tua, dia akan lebih diem, lebih pasif, nggak seaktif sekarang, nggak seagresif sekarang. Dan itu mungkin adalah hal yang bakal aku kangenin gitu loh. Karena apa? Karena kalau kalian tahu dia dari kecil bener-bener kayak, wih, bahasanya di dunia anjing itu kayak zoomers, which is dia benar-benar aktif banget ketika diajak main, benar-benar kayak membuang energinya banyak gitu. Terus habis itu dia lari ke sana ke sini dengan secepat itu, terus dia barking sana sini, cerewet banget gitu. Jadi aku lihat anjingnya temanku yang sekarang lebih pasif, lebih diem, cuman sehari-hari ya cuman tidur, terus ya udah nggak ngapa-ngapain gitu. Dan ya udah aku akhirnya kayak inget, ya udahlah, emang dia ini umurnya nggak sepanjang kita, cuman ya sekarang mungkin segitunya ya, selama dia nggak menyakiti orang gitu ya, aku ya udah gitu, aku tetap bilangin udah nggak usah ribut. Cuman kalau sampai dia benar-benar diam, aku juga sedih sih, pasti aku merasa kayak ada yang salah sama ini. Soalnya dia kalau sakit, yaitu sakit yang paling sering itu adalah masuk angin, tapi sekarang 2 tahun belakangan udah nggak pernah. Terus sama kaki, just dia itu karena senengannya kan lari-lari ketika main, terus salah posisi akhirnya cedera lah gitu. Dia itu paling sering kayak itu, dua penyakit itu yang paling sering dia alami. Dan ketika dia kayak gitu, dia pasti lebih pasif, lebih diem, dan itu beneran nggak enak sama sekali. Aku ngerasakan itu bener-bener kayak ini ada yang salah. Kalau dia nggak ribut, kalau dia nggak gitu, beneran nggak enak guys, kayak beneran ada yang hilang gitu loh, kayak ini bukan suku yang biasanya aku tahu gitu. Makanya ketika dia kayak gitu sekarang, aku kayak ya udahlah, aku biarin, cuman tetap aku kontrol, bukan aku kayak oh ya udah biarin gitu ya, juga enggak gitu kan. Terus untuk yang ketiga, yaitu which is masalah, yaitu tadi, kenapa kok kamu segitunya lebay banget sama anjing. Aku gampang banget ke trigger sampai nangis terus marah. Itu kalau lebih ke masalah hewan sih guys. Jadi jujur aja, aku sampai pernah bilang ke salah satu psikolog gitu, aku merasa aku tuh lebih sayang sama anjing daripada sama manusia, jujur aja. Dan aku masih stand for it until aku buat video ini. Aku bahkan lebih merasa sedih, lebih merasa hancur hatiku ketika aku melihat anjing itu mati, sakit, disakitin, dibunuh kayak gitu, daripada ngelihat manusia diperlakukan seperti itu. Itu kenapa? Karena aku melihat manusia itu sudah terlalu busuk di dunia ini, sudah terlalu banyak
hatinya itu nggak semurni itu gitu loh. Sedangkan anjing, dia itu aku merasa pure, yang beneran dia itu nggak nuntut apa-apa, dia nggak minta barang mewah, dia nggak minta rumah mewah. Kalian kalau tahu nih, kalau di kamarku itu ada satu tempat tidurnya dia, which is bukan kasurnya dia juga, tapi aku cuman kasih bantal bekas yang udah nggak aku pakai. Udah, dia selalu tidur situ. Dan selimutnya apa? Selimutnya adalah kaos bekasku. Jadi nggak ada yang minta kayak manusia minta barang mewah, branded, nggak ada. Dia nggak peduli hal itu pertama. Terus kedua, yang paling bikin aku nyesel itu ketika aku pertama ngajarin dia atau aku mendidik dia. Beberapa kali aku kelepasan kayak mukul dia, dan itu benar-benar keras guys, keras. Jadi aku pukul pantatnya, kalau nggak pukul mulutnya ketika dia barking terus. Itu yang benar-benar kalau aku misalnya lagi capek, lagi suntuk, dan aku kelepasan kayak mukul dia. Beberapa detik kemudian, nggak sampai 1 menit, nggak sampai 30 detik even, itu aku langsung merasa salah. Aku langsung merasa kayak dia itu kayak gitu itu cuman karena dia itu nggak tahu loh, dia itu cuman kepo. Pertama kepo, kedua mungkin dia mau protek kita, ini siapa, kok ada orang asing ini kok tiba-tiba dekat ke kamu dan lain-lain, dan kita malah nganggep itu sesuatu yang mengganggu buat kita. Dan aku merasa itu sangat menyakitkan ketika aku mukul dia, dan aku langsung minta maaf sama dia, tulus dia dan lain-lain. Tapi in the end apa? Dia tetap balik ke kita. Setelah kita pukul, dia langsung balik mendekat lagi. Dan itu yang benar-benar kayak, oh my god. Coba kalau manusia kita gituin kan, adanya kita dipukul balik, kalau enggak ya cut off dan lain-lain ya kan. Beda sama anjing. Dan terus yang kedua, ketika aku pulang rumah, apapun itu, mau siang mau malam, cuman dia yang nyambut aku guys. Dan itu beneran priceless. Ingat-ingat nanti ketika dia makin tua, dia nggak bisa se-excited itu, karena mungkin dari tulang, persendian dan lain-lain, dia udah mungkin mulai menurun, dan dia nggak akan bisa lompat-lompat lagi, nggak bisa kayak menyambut aku lagi. Dan aku beneran kayak cherish the moment itu sama dia gitu loh. Jadi ya I'm really grateful punya dia. Terus bahagia, kayaknya itu banyak gitu, kalau bahas soal dia itu banyak banget yang bisa kita explore. Cuman kalau aku udah video gini bingung mau ngomong apa. Selanjutnya adalah aku cuman berharap di umur yang kelima ini dia bisa makin sehat, makin tetap aktif ya kan. Terus panjang umurnya buat nemenin aku. Ini kalian kelihatan nggak ya? Tidur nih dia, tidur. Oh, bangun weh. Oh. Ya gitu sih. Semoga dia itu tetap setia, jangan sampai terjadi hal yang enggak sama dia. Aku pengen dia itu beneran nanti pas ninggalin itu beneran ketika aku sudah siap, dan keluarga aku juga udah siap, dan mungkin tugasnya dia udah selesai gitu kan. Ya pokoknya jangan yang mendadak itulah, beneran guys. Aku kayak kalau bayangin tuh kayak nggak sanggup gitu. Tapi kalau kalian habis lihat film Gohan tuh, ya itu bener-bener, ya itulah yang mungkin perasaan itu yang bener yang bisa aku kasih visualize ke kalian gitu loh. Kalau kalian mau tahu gimana sih POV punya anjing itu, tuh kalian coba nonton film Gohan. Itu salah satunya yang bisa sedikit menggambarkan bagaimana perasaannya punya anjing tuh gitu. Ya apalagi ya, nggak ada sih pokoknya. I'm so happy, I'm so grateful punya dia, dan I love you so much Suko. Walaupun dia masih tidur, merem doang di elus-elus ini. Aku tadi pagi udah ngucapin dia, pokoknya aku berdoa supaya dia panjang umur, bisa nemenin aku terus. Dan kalian yang punya anabul tetap jaga, kasih mereka yang terbaik, karena mereka nggak panjang umurnya. Dan yang baru punya papi, sabar, itu cuman fase, dan itu bakal kalian lewatin. Dan ini aku tambahin, aku
1 bulan until 1,5 atau 2 bulan pertama itu beneran aku mengalami namanya puppy blues, dimana itu aku hampir give up dia lagi, hampir udah di titik aku mau kasih dia lagi ke orang atau aku jual dia kayak gitu, karena itu adalah masa-masa terberat. Kalian benar-benar menyesuaikan waktunya, kebiasaan kalian, semuanya, daily life kalian semua akan berubah, beneran kayak kalian kayak punya bayi gitu. Makanya aku juga selalu bilang sama temenku, kalian kalau nggak siap punya anjing, jangan pernah pelihara anjing gitu. Soalnya aku bakal sangat sedih, kecewa, marah sama kalian kalau sampai idean kalian nyerah dan kalian ya udah mungkin ada yang ditelantarkan atau ada yang dikurung terus gak dikeluarin dan lain-lain yang menyiksa dia. Itu beneran, itu bikin aku sesek gitu loh. Punya anjing itu mirip kayak punya anak manusia, tapi bedanya apa? Kalian punya anak nggak mungkin, ya walaupun ada gitu ya, nggak mungkin kalian punya anak terus kalian, wah aku nggak sanggup, aku buang. Lagi-lagi ada kasus seperti itu, cuman chance-nya sangat kecil. Karena kalian merasa apa, ini adalah darah daging kalian, sedangkan dia bukan darah daging kalian. Kalian cuma nganggep, oh ya udah binatang, aku bosen buang. Itu yang aku berdoa jangan sampai kalian yang nonton itu punya perasaan kayak gitu atau punya kepikiran kayak gitu. Itu emang 1-2 bulan pertama itu mungkin masa berat. Aku juga baca di sosmed banyak banget yang curhat gitu, ini kok kenapa ya kayak gini, susah banget potty training, susah banget diajak gini, tengah malam kok ribut, barking sana sini dan lain-lain. Proses guys, proses. Kalian punya anak, manusia pun juga seperti itu kan, maksudnya dia nangis tengah malam, dia ngerengek, kita nggak tahu dia maunya apa, ya sama gitu. Cuman bedanya kalau kalian punya bayi kalian nanti lama-lama bisa tumbuh, bisa ngomong, bisa tahu pikirannya, bisa tahu dia maunya apa. Bedanya dia nggak, dia akan stay kayak gini terus. Dan kita cuma bisa pelajari dari behaviornya yang berubah. Oh, itu daging ayam dan wortelnya masih kita masak. Oke, sekarang aku mau bikin cake buat Suko. Karena aku nggak mau beli. Waktu tahun ketiga dia di sini kan, aku beliin dia cake. Harganya 300.000 apa 350 dan itu menurutku nggak worth it sih. Ya oke, bentuknya cakep kayak anjing gitu kan, dibikin mirip sama Suko, cuman nggak mirip-mirip banget, kayak ya udah kayak kartun gitulah. Dan isinya itu I think cuman labu or ubi gitu, jadi menurutku nggak worth it dengan harga segitu. Akhirnya aku mau bikin sendiri kali ini. Ini sampai minta ChatGPT bikinin tuh dengan bahan-bahan yang udah aku punya di rumah. Jadi tinggal masukin. Ini sekarang lagi masak wortel sama dada ayamnya. Yang lainnya udah ready, tinggal nanti aku kasih lihat bahan-bahannya apa aja, semoga berhasil. Oke, ini udah jadi. Ini oatmeal, tadi udah aku kasih air panas, jadi dia lembut. Terus aku tambahin gula, tambahin madu sedikit. Ini daging babi, ini ati ayam, shredded carrot, terus ini chicken. Terus udah deh, kita tumbuk-tumbuk di sini, terus kita kukus lagi. Jadi ya kita nggak tahu ini bakal berhasil apa enggak. Bismillah. Oke, yang pertama kita masukin daging babi dan ayam. Nah, jadi gimana ini? Bingung guys. Babi dulu, kita campur ayamnya. Oke, oatmeal lembek, putih telur aduk rata. Oh, oke. Oatmeal, putih telur, satu putih telur, campur hingga semuanya rata.
Maka ini pertama kali sih bikin kayak gini. Ini kalau berhasil bisa diulang. Oke, sekarang waktunya masukin wortel yang shredded carrot. Aku tambahin juga, ini ada blenderan wortel sama labu gitu. Aku tambahin setengah sendok lah. Terus kita ratain aja di atasnya. Sekarang yang terakhir adalah hati ayam untuk layer paling terakhir. Tapi dia nggak ada yang ngikat ya. Ini gimana coba? Masukin aja lah. Aku kasih sedikit hatinya. Hatinya aku cuma pakai 1,5, nggak terlalu banyak karena hati itu katanya banyak lemaknya. Jadi untuk anjing yang mau diet itu kurang cocok, kan suku mau diet nih gitu. Udah selesai, udah gini doang. Terus kita kukus selama 15-20 menit katanya gitu. Penampakannya seperti ini tuh, ntar tinggal dikukus terus nggak tahu deh. Ini udah aku masukin ke tempat kukusan. Kita tunggu 15-20 menit. Semoga berhasil. Aku tahu mungkin hasilnya ntar nggak bakal secantik yang gimana-gimana, cuman at least ini banyak dagingnya dan harusnya lebih enak ya daripada kita beli, karena yang beli kan mungkin penampilan cantik cuman isinya kurang. Jadi ya berhasil lah, semoga berhasil. Udah gitu aja harapanku, semoga nanti dibuat foto juga oke, nggak buruk-buruk banget. Ya gitulah. Anyway, kita tunggu 15-20 menitan lagi. Bye bye. Tapi ya gitulah, bentuknya emang nggak estetik sama sekali, tapi isinya beneran ini full daging dan wortel dan labu. Semoga suka. Ya gitulah guys, namanya tangan cowok kalau bikin ya nggak se-estetik itu ya. Cuman ya kalian kalau mau coba monggo, mungkin kalian yang punya ide tambahin apa supaya bisa ngiket itu semua supaya nggak hancur kayak gini. Ini udah mendingan sih, udah aku rapiin kayak gini tuh. Sekarang akan foto, kita pakein dia baju dulu. Pakai baju ya tuh. Gantengnya tuh, cakep, foto dulu ya sebelum dimakan, difoto dulu. Sit dulu. Sit. Duduk sini.
Selamat pagi. Ini masih hari Minggu, tanggal 24 Mei. Jadi masih 4 hari setelah Suko ulang tahun, dan hari ini kita akan bawa Suko ke klinik karena aku akan general check up dia. Jadi selama 5 tahun ini kan belum pernah sama sekali Suko yang sampai sakit atau yang kayak gimana-gimana. Jadi emang gak pernah diperiksa secara mendalam, dan hari ini akhirnya aku memutuskan untuk bawa dia ke klinik dan general check up semuanya, supaya kita bisa prevent kalau misalnya ada penyakit atau sesuatu lah yang kita inginkan ternyata ada gitu. Well, semoga semuanya baik-baik aja. Ini aku literally baru bangun tidur dan syukur tetap sehat. Oke, see you. Nanti kita ke klinik Raja Pet Shop yang ada di belakangnya PT sini. Sudah sampai di kliniknya Suko. Lagi antri, dia bakal general check up. Ini masih nunggu. Tumben nggak takut, biasanya takut nih. Langkahnya, tuh. Mau apa? Ini coba gua mix trombositnya ya. Kalau dilihat dari hasil darah merahnya sih normal, tandanya si Zuko ini tidak sedang ada anemia atau kekurangan darah ya. Terus di sini terlihat trombositnya rendah. Ini tandanya apa? Trombosit itu kan faktor pembekuan darah nih Kak. Ini kalau ada pendarahan internal atau mungkin pipis berdarah, muntah darah atau palsu darah, biasanya cenderung turun ya. Di usia 5 tahun ini dia kan hitungannya overweight ya Kak ya. Nah itu bisa dilihat ini gula darah ya, glukosa. Karena kalau obesitas kan takutnya ada indikasi ke diabetes atau hiperglikemi kan. Nah ini masih normal ya range-nya. Namanya bisa nggak ginjal ya, bisa juga awal. Jadi udah mulai atensi lah istilahnya seperti itu, warning. Kan kita belum bisa pasti beneran ginjal atau tidak. Tapi saat ini SDMA sama punya sih masih normal ya. Jadi nggak harus ginjal, belum tentu ginjal. Bisa juga dehidrasi ringan karena kan dia puasa minum dari malam toh. Dan dia nggak suka minum. Dehidrasi ringan bisa. Fosfornya nggak ada masalah, kalsium, total protein, albumin, globulin, protein darahnya nggak ada masalah. Untuk liver sama empedunya juga bagus, pankreasnya juga bagus. Jadi yang diatensi hanya kreatinnya meningkat ya. Di sini kan hasil X-ray-nya, kalau dari lihat trakeanya sih nggak ada masalah, maksudnya nggak ada penyempitan yang signifikan. Di bawah dengan ukuran vertebrae heart score 11,59 termasuk besar. Tapi apakah si Zuko ini kena jantung? Ya belum tentu juga, karena untuk pemeriksaan jantung itu nggak cuma X-ray, jadi ada tahapan lanjutan. Kayak USG jantung, terus EKG, terus cek biomarker jantung gitu. Cuman kalau dari hasil X-ray sudah mulai terlihat ada pembekakan jantung. Ya. Apakah pembekakan jantung karena ototnya yang besar, menebal, atau karena tertutup lemak? Nah itu tidak tahu. Memang harus pastiin di USG jantung. Cuman kalau ada problem jantung, ciri khasnya gampang capek, ya jalan sedikit gitu udah ngosan kayak mau pingsan gitu loh istilahnya. Terus batuk di malam hari seringnya. Batuk di malam hari, kalau misalnya pun ada batuknya itu dalam sekali. Apa harus ditambah minumnya, terus aware ginjalnya kan kayak gitu. Terus jantungnya coba. Terus untuk selanjutnya untuk paru-paru di sini ada titik putih, ya ada flek putih. Nah apakah ini normal? Dikatakan normal, tidak normal. Cuma untuk di usia segini itu umum. Ya flek putih itu ya, selama nggak ada gangguan pernapasan harusnya nggak ada. Biasanya gara-gara apa? Kalau kayak gini ya polusi bisa, rokok, vape juga bisa, atau mungkin dulu waktu kecil pernah kena gangguan pernapasan kayak mungkin Bordetella atau mungkin virus kayak parainfluenza kayak gitu. Sudah selesai cek,
Puji Tuhan semuanya sehat Suko. Terus yang jadi masalah adalah tadi apa ya, apa gitu sama jantungnya. Jadi intinya dia harus diet lagi-lagi karena dia udah overweight banget. Ya udahlah, gitu aja sih. Gak ada yang masalah kesehatan yang lain. Puji Tuhan semuanya oke, baik. Well, yang punya anabul, kalian mumpung kalau masih muda cekin aja deh supaya tahu ada masalah apa dan bisa segera diatasi. Oke, gitu aja. Nih, mau pupu anaknya. Jadi ya well, gitu aja. Ini videonya udah panjang dan lagi-lagi it's not a vlog. Thank you udah nonton, dan apalagi ya, bantu dengan subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian punya anjing boleh komen-komen juga di bawah. Thank you sekali lagi yang udah nonton, dan semoga ini memotivasi kalian, apalagi yang punya puppy baru, tetap semangat. Dan yang udah punya anjing, kalian hebat, dan rasakanlah, nikmatilah momen-momen itu bersama anjing-anjing kalian, karena itu yang bakal menghancurkan hati kalian nanti ketika mereka nggak ada. Itu pun aku juga lagi proses untuk mempersiapkan itu, karena I know itu bakal sakit banget dan itu bakal sembuhnya susah. Karena aku waktu anjing pertama aja aku ngelepasin dia ke temanku aja itu sesakit itu, sampai sekarang itu ada rasa bersalah sampai sekarang. Apalagi ketika nanti ini Suko sudah nggak ada, itu bakal lebih menyakitkan lagi dan bakal susah untuk move on. Jadi ya, cherish the moment with your anabul dan sayangi mereka secara maksimal, secara brutal. Oke, thank you semua, sampai ketemu di video yang lain, bye bye.